Setiap orang percaya hidupnya memiliki segala-galanya, dipenuhi Allah di dalam Kristus, tidak kekurangan apapun, sudah dilengkapi, disempurnakan di dalam Kristus. Tetap percaya saat terkapar. Nah, kita buka dulu di dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tentu kalian harus tetap setia percaya dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Kabar itu sudah diberitakan kepada setiap orang di seluruh dunia, dan untuk itulah juga saya, Paulus, sudah menjadi pelayan. Saudara-saudara, memang tidak mudah tetap percaya saat kita kapar. Satu kali ada ini cerita, ya. Cerita ini begitu terkenal, begitu populer. Ada seorang pria yang begitu giat, begitu semangat, begitu kerja keras, Bapak Ibu Saudara. Begitu semangatnya, begitu giatnya, sehingga hidupnya sangat berhasil sekali. Ya, dia bisa punya istri yang cantik, dia punya ekonomi yang kuat, ya. Bahkan harta bendanya itu melimpah sekali. Juga punya anak yang gagah dan cantik. Tapi orang bilang nasib telah berubah. Satu kali bencana terjadi satu persatu. Ya, mulai terjadi bencana alam. Anaknya semua mati karena kena bencana alam. Gak sampai berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Harta bencana habis, ludes semuanya. Semuanya habis. Tidak berhenti sampai di situ. Bapak ini, saudaraku, entah bagaimana dia sendiri ya kena sakit penyakit yang parah sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya menderita sakit, ya, dia bilang bisul, ya, dia bilang kanker. Pokoknya dari ujung kepala sampai kaki, dan parahnya nggak ada sembuh-sembuhnya. Saudara, nggak berhenti sampai di situ. Satu kali begitu capeknya si istri ini mengurus suaminya, ya semuanya habis, ludes habis, keluarganya habis, harta benjanya habis. Satu kali saking capeknya dia bilang gini, Mami, begini, kutukin aja Tuhanmu itu. Tak usah lagi engkau ikut Tuhan seperti itu. Lihat, semuanya habis. Mana Tuhanmu? Saudara, tahu ingat siapa pria itu? Ayub. Saudara-saudara, memang tidak mudah tetap percaya saat kita kapar. Maksud saya begini pertanyaannya, seperti apa sih tetap percaya? Saudara perhatikan baik-baik, sangat sederhana sekali. Ya, apa sih? Saya harus tetap percaya itu. Saya masih ingat ya, mengasuh anak-anak. Puasa itu seminggu bisa 3 kali, lebih banyak puasanya daripada makannya. Harus menyiksa diri seperti ini. Tapi jangan salah, orang doa puasa juga mendatangkan pertolongan Tuhan. Saya mau sedikit supaya nggak salah mengerti. Banyak orang yang menerima kasih karunia itu melupakan disiplin rohani. Padahal disiplin itu juga penting untuk melatih kita tetap percaya gitu loh. Percaya yang murni, nggak dicampuri dengan kekuatan otot kita. Satu kali saya capek dengan Bro Febri ini, ya, waktu itu ini masalah sepatu. Saking terakhir itu kehabisan akal saya belikan sepatu polisi. Masih ingat Bro ya? Di Gunung Guntur itu di ujung ada toko tentara, saudara, sepatu. Karena sepatu kanvas, tidak usah sepatu kanvas. Ya, namanya sepatu plastik itu hitungan mingguan. Jadi saya bilang, aduh bro, bagaimana sih kau ini, sepatu ini sudah, sepatu itu sudah, gitu. Sudah, akhirnya saya belikan sepatu tentara. Parahnya lagi ya,
belikan sepatu tentara, dimarahin sama gurunya. Pak, saya enggak boleh pakai sepatu tentara. Ya memang enggak boleh. Tapi bagaimana supaya sepatunya maksud saya tahan, supaya kuat. Gitu loh. Akhirnya sudah, saya bilang mulai sekarang, kamu doa puasa sampai Bapakmu di surga yang jawab sendiri. Benar saudara, ini ada orangnya. Dan Febri, berapa hari puasa bro? 3 hari. Saudara, saya mau beritahu, ajaibnya Tuhan itu hidup dan mengerti. Tidak tahu bagaimana tiba-tiba datang seorang mbak-mbak. Datang itu nggak seperti datang biasa. Dia datang menangis-nangis. Saya disuruh Tuhan, saya disuruh Tuhan. Sini ada anak yang membutuhkan sepatu. Yang terima istri saya. Saya bilang, haleluya. Hari itu Tuhan menjawab. Kasih ini anaknya yang sudah 3 hari puasa tidak makan. Dan sambil cuci piring menangis untuk minta sepatu. Dan betul dijawab Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya 1 sepatu. Berapa ternyata bro? 3 sepatu dikasih. Saya bilang jangan remehkan masalah disiplin kesalehan yang baik-baik. Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita pasti bukan hanya merasakan, tapi juga menyediakan apa yang kita perlukan. Intinya apa Bapak Ibu Saudara? Setia, tetap percaya, berarti saudaraku, saya menemukan adalah terus-menerus percaya kepada Kristus dan kebaikannya. Itu saja, tidak ada lain. Jangan ditambahi macam-macam. Kalau kita disuruh, tetapi tentu kamu harus tetap setia percaya. Gak ada embel-embelnya Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan minta kita itu percaya saja. Saudara, percaya itu nggak ada sesuatu embel-embelnya maupun ditambahi macam-macam. Percaya saja. Ya, percaya saja. Seperti ini loh Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan saat kita mau supaya Tuhan menyelamatkan kita? Ada yang saudara lakukan? Kalau dulu kita disuruh apa? Suruh pikul salib, betul? Tuh, kalau saudara masih wirawiri pikul salib, apa gunanya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib? Tidak ada gunanya, berarti saudara tidak percaya. Yang menyelamatkan kita itu, yang mengangkat segala dosa kita itu, Kristus yang mati di kayu salib. Yang menyelamatkan hidup kita, yang membenarkan hidup kita, yang memperdamaikan hidup kita, ya dengan Allah sehingga kita tidak dihukum, sehingga kita tidak jauh lagi, sehingga kita tidak bermusuhan lagi dengan Allah itu, ya Kristus saja. Bukan dengan ibadahmu, bukan dengan puasamu, bukan dengan sedekahmu. Semua itu yang melakukan hanya Kristus dan hanya Kristus saja. Yang Dia minta kepada kita apa? Percaya apa yang dilakukannya di kayu salib. Percaya, terima dan percaya. Tidak dengan cara lain-lain. Ketika saudara menerima dan percaya sudah selesai, sudah cukup. Dan itulah yang Tuhan mau ketika Dia, hendaklah engkau tetap teguh, tetap setia, percaya, ya itu saja. Berbeda kalau zaman saya dulu. Kalau saya mau dapat apa itu rezeki, uang lebih banyak, pergi ke dukun, maka saya disuruh bawa apa? Ayam. Ya kan? Terus saya bawa kembang 7 rupa, kemenyan, dan lain sebagainya. Itu kalau kita pergi ke dukun. Kalau kita Tuhan Yesus bilang percaya saja. Hanya itu. Saya tunjukkan ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ini firman Allah yang hidup. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara. Ya kan? Demikian juga percaya
percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Kita tidak disuruh melakukan apapun ketika kita diselamatkan oleh Kristus. Hanya percaya, itu saja. Amin. Mari bersama-sama ikutin saya. Percaya. Percaya saja. Begitu juga saudara, dikatakan demikian juga dalam persoalan hidup sehari-hari. Percayakanlah itu. Ya kan? Tapi memang manusia kan beda ya. Kita sudah dilatih, dibiasakan, dikondisikan untuk sedikit berbuat sesuatu. Ya, seperti kepada dukun itu bawa ayam hitam, ya kan? Bawa kembang, bawa kemenyan, kan gitu. Tidak cukup hanya percaya saja. Tapi di dalam Tuhan, untuk menerima, mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari, dikatakan percayakanlah, cuma itu aja. Satu lagi, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan apa? Percaya kepada Kristus. Hanya itu. Amin. Coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Percaya. Titik. Tidak ada tambahannya. Ya. Pasti lihat kata-katanya. Pasti kalian akan menyadari bahwa Kristus ada. Orang yang mempercaya dan mempercayakan segala sesuatu dalam hidupnya, saudara, membuat hidupnya itu sadar bahwa Kristus ada di dalam. Bukan hal-hal lain. Ya. Kenapa kita menjadi semakin stres, ketakutan, dan khawatir? Karena itu tadi, kita dituntut biasanya tidak cukup hanya percaya. Saudara, sekali lagi, ini urusannya dengan Tuhan. Kalau saudara ingin menghidupkan komputer, ya nggak bisa dong. Ya, hanya percaya aja. Saudara harus ada komputer, ada perangkatnya, kemudian ada setrumnya, kemudian saudara harus pencet remote-nya, baru hidup. Dan hidup pun belum bisa memberikan solusi yang sepenuhnya. Sekali lagi, ini dengan Tuhan menyangkut hidup kita, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Cukup hanya dengan percaya. Saya ulangi lagi, jadi tetap percaya saat terkapar berarti hati kita yang percaya kepada Kristus, pikiran kita, nih ya, seperti ayat ini, setiap orang, lihat ini Bapak Ibu Saudara, coba kalian menguji diri sendiri, apa kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Pasti kita, pasti kalian, pasti Anda menyadari bahwa Kristus ada di dalam kalian. Saya mau tanya, kalau orang yang berkuasa itu ada di pihakmu, siapakah yang bisa melawan? Ya kan ada bahasa-bahasa seperti itu. Kalau saudara bersama dengan orang yang punya power, apa yang tidak selesai dalam persoalan hidup ini? Ya. Nah, yang Tuhan katakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hati kita ini harus percaya, ya, dan pikiran kita, pikiran supaya tidak lost control itu, ya, supaya tidak kebablasan, supaya kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Sadari, ya, patokan itu loh kepada Kristus. Dalam kitab Roma, barang siapa yang percaya itu dengan hati, percaya itu dengan hati, ya. Nah, juga dengan pikiran, ya, pikiran dengan akal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap ototmu, dan juga ini. Kenapa kita membabi buta?
Karena kita tidak menggunakan iman kita ini dengan akal kita. Makanya kita menjadi bingung dan stres. Pikiran kita ini supaya tidak ngelantur, bisa tidur nyenyak. Maka saudara sadarlah akan kebaikan Kristus. Tahukah saudara, firman Tuhan menasehati kita itu seperti ini. Tetap hidup dalam kebaikannya. Jangan keluar dari Kristus yang baik ini. Ya, tetap dalam iman, tetap dalam pengajaran Kristus, tetap berpegang kepada kebenarannya. Singkatnya Bapak Ibu Saudara, pikiran kita ini, kesadaran kita ini harus tetap berada di dalam kasih karunia-Nya. Mau tanya lagi kepada ibu-ibu, enak mana? Rasa nyaman mana? Rasa sejahtera mana? Ketika saudara melihat suamimu yang baik hati atau suamimu yang galak. Karena di sini kan banyak ibu-ibu. Lebih tenang mana? Nah, ya kan? Begitu juga. Kita bukan tidak percaya loh dengan suami kita. Oh, sangat percaya, itulah sebabnya menikah. Tapi kalau pikiranmu pikiran yang baik, yang buruk, yang mengecewakan dirimu, kan nggak bisa tenang. Ya, kita udah percaya, tapi berulang-ulang mengecewakan saya. Pikiran yang negatif itu yang mengendalikan pikiran kita sehingga kita nggak pernah rasa aman. Tapi ketika kita melihat, oh suamiku yang setia, yang baik, yang seperti, maka hati kita jadi tenang, nyaman, dan kita bisa menjadi percaya. Sekalipun hari itu kita sedang terkapar oleh masalah, kita tetap santai dan tetap sejahtera. Amin. Itulah yang dimaksud tadi. Sadarlah, pikiran kita itu menyadari kehadiran Kristus yang baik di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Saya dengar orang Kristen tahu artinya memulai hidup dengan kasih karunia Kristus dengan berkata seperti ini, ya puji Tuhan, semua ini karena kebaikan Allah. Saudara, tetapi saya juga sering melihat tidak setiap orang Kristen hidup melanjutkan dalam kebaikan Kristus atau kasih karunia. Saudara, apa tandanya? Kalau kita hidup tidak tetap percaya di dalam kasih karunia. Biasanya seperti ini. Orang itu lebih sadar kekurangannya daripada sadar penyediaan yang penuh dari Tuhan. Ya, mulai begini. Aduh, ya Pak, betul. Saya semua ini karena seizin Tuhan, karena kemurahan. Oh, puji Tuhan. Tapi hanya sampai di situ. Ketika menghadapi masalah, aduh Tuhan, aku ini masih kurang suci, aku ini masih kurang benar, aku ini masih kurang cukup berbuah. Masih itu tadi, merasa kurang. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika menghadapi orang-orang yang tidak hidup sepenuhnya ya dalam kasih karunia, yang tidak percaya. Kita baca ini 2:3. Jadi saudara jadi saudara memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Amin. Dasar sekali ayat ini. Lihat ini. Jadi saudara memiliki segala-galanya apabila saudara memiliki Kristus. Saudara dipenuhi Allah melalui persatuan dengan Kristus. Dialah penguasa tertinggi yang mengatasi segala penguasa. Amin. Lihat baik-baik ini. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara memiliki segala-galanya. Tidak ada kekurangan dalam hidup kita.
Setiap orang percaya hidupnya memiliki segala-galanya, dipenuhi Allah di dalam Kristus, tidak kekurangan apapun, sudah dilengkapi, disempurnakan di dalam Kristus. Amin. Nah, apa yang Tuhan minta dari kita? Percaya. Kira-kira sudah ditangkap ini ya. Tapi saya belum punya apa-apa ya Pak. Saya belum penuh. Ya secara fisik. Tetapi di dalam Kristus dikatakan, saudara memiliki segala-galanya. Saudara memiliki kepenuhan Kristus sendiri. Dipenuhi oleh Allah sendiri. Saya ambil contoh gini. Saudara tahu, ketika saudara percaya hanya kepada Kristus saja, Kristus itu begitu indah, menarik. Tidak ada lainnya. Semua tersedia. Amin. Di dalam Kristus semua tersedia. Apapun. Kalau engkau hanya menomorsatukan Kristus saja dan tidak membutuhkan lain. Kalau engkau hanya mempercayai Kristus saja, saudara, kesejahteraan, kedamaianmu terjamin. Amin. Mengapa kita menjadi resah dan gelisah? Karena bukan hanya Kristus yang ada di hadapanmu, pikiranmu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tetaplah percaya kepada Dia. Ya, kalau saudara mau hatimu tenang, ya, saudaraku, jangan sandingkan Kristus dengan lain-lain. Cukup Dia. Kristuslah kepercayaanmu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil itu adalah Allah berbuat baik melalui Kristus kepada kita. Ini nasihat Paulus. Kita akan goyah. Kepercayaan kita akan goyah kalau saudara menaruh ya kepercayaan yang lain dalam hidup ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Cinta Yesus memberi kita kebaikan. Cinta suami, cinta istri memberi kebaikan, penyediaan kepada kita. Dan kebaikannya itulah yang membuat kita makin percaya kepadanya. Dan kepercayaan yang membuat kita punya harapan yang tidak mengecewakan. Hukum agama mencoba menggoyang harapan kita dengan mengurangi kasih Tuhan, dengan menggambarkan Allah Bapa yang kasihnya berubah-ubah. Alias sering kita mendengar Allah itu pemarah dan lain sebagainya, membuat kita kurang percaya. Tapi Paulus berkata, Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata demikian. Di dalam Roma pasal 8 ayat 39, tidak ada sesuatu yang bisa memisahkan kasih Allah dengan kita. Amin. Artinya jangan ragukan tentang kesetiaan Allah kepada kita. Kesetiaan Allah, kepercayaannya itu telah terbukti. Manusia ini yang suka bisa berubah-ubah. Karena itu dikatakan, jangan goyah, tetaplah percayakan hidupmu kepadanya. Allah akan mengurus, ya Allah yang baik. Amin.